Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel YouTube Yasmin. Hari ini kita agak berbeda. Hari ini kita kalau biasanya tuh virtual ngobrolnya. Kali ini benar. kita langsung main ke rumahnya Meisha. Alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu ya Didatengin. setelah berapa pertama ini? Berapa purnama ya? Aduh, kita tuh kayak drama banget pengen Pengen ketemu. ketemu aja susah dari di Malaysia. Terus di sini pun udah satu kota tetap Setelah susah. setahun. Nah, gimana tuh? After 1 years ago akhirnya kita ketemu juga. Masya Allah. Bisa terrealisasikan. Jadi teman-teman semua, Meisha ini adalah salah satu teman Yasmin yang kita tuh udah lama banget ya nggak ketemu. Udah dari kita tuh temenan dari SMP. Cuman kan itu juga kita tuh kenalnya di bimbel ya. Bimbel. Jadi nggak satu sekolah. Jadi setiap ketemu itu pas di bimbel aja, ya kan Benar ya? banget. Jadi kalau misalkan pengen jalan baru ketemu atau pas lagi bimbel dan itu pun juga SMP, jadi kayak akses buat jalan pun terbatas karena kita masih anak sekolah, masih SMP dan bimbel pun masih diantar Iya, jemput. betul. Jadi emang SMA pas itu udah sibuk ya ya. sama udah sibuk. Tapi tetap keep kontak. Tetap sosial media tuh udah masih sering kabar-kabaran semuanya. Nah terus akhirnya alhamdulillah hari ini bisa ketemu nih sama Meisha. Nah hari ini kita pengen sharing-sharing bareng nih sama Meisha. Nah kebetulan Meisha ini sebelumnya sempat menempuh kuliah di Malaysia dan juga menikah dengan orang Jordan. Nah kita pengen tanya-tanya nih teman-teman semua. Gimana sih pengalamannya selama kuliah di luar dan akhirnya menemukan jodoh nih orang Jordan. Luar biasa sekali ya Anda ya. Alhamdulillah. Rezeki. Sekali mendayung 2-3 pulau Nah, 2-3 pulau. terlampaui. Masya Allah. Boleh dong di-sharing pengalamannya. Apa nih? Kenapa sih bisa memutuskan akhirnya untuk Kuliah. memilih kuliah di luar? Di luar ya. Sebenarnya nih panjang ya ceritanya, cuman kalau bisa disingkat ya, aku itu sebenarnya pengen kuliah di Jogja. Udah daftar juga, udah dapat scholarship, jadi dapat beasiswa waktu itu di ISI Jogja bareng teman-teman yang dulu pernah magang sama aku juga. Terus ya udah aku bilang sama papaku kan, kalau aku dapat scholarship nih di ISI Jogja, boleh nggak aku kuliah di Jogja? Dan kebetulan papaku waktu itu punya teman anaknya kuliah di Malaysia. Habis itu papa aku tuh kayak apa ya, lebih condong aku kuliah di luar negeri gitu loh dibandingkan aku ke Jogja tadi. Jadi waktu itu sempet agak bukan berantem ya sama papa aku, kayak diskusi berat gitu deh, kayak aku tuh pengennya di Jogja gitu loh, ngambil jurusan film juga yang aku udah pengen, sama temen-temen aku juga udahlah klop gitu kan, dan aku suka banget tinggal di Jogja karena apa ya, suasananya tuh loh yang bikin kangen gitu ya, kayak pokoknya nyaman banget. Nyaman banget deh udah. Terus itu suatu hari papa aku bilang pengen deh punya anak yang bisa dibanggain gitu, yang bisa kuliah di luar negeri. Terus aku kayak aduh, kayak Touching heart banget. iya, kayak aduh nggak bisa ngomong lagi aku tuh gitu kan. Terus aku nanya, ya udah suruh abang aja, kan aku punya 2 abang ya. Ya udah suruh abang aja yang kuliah di luar, kenapa harus aku anak perempuan? Bapak emang nggak takut? Kan aku nanya nih, kayak bapak emang nggak takut anak perempuan dikirim ke luar negeri? Ya nggak, aku tuh nggak pernah. Misalnya aku pernah ke Malaysia sekali 2 kali, cuman nggak ada prospek untuk kuliah di sana, tinggal di situ nggak ada sama sekali. Terus nggak takut gitu? Enggak, kata bapak. Ini orang sayang nggak sih sama anaknya gitu kan? Kok enggak? Terus kayak nggak, papa percaya aja sama kamu nggak ngapa-ngapain, katanya gitu kan. Terus kayak aku diem. Dan pada saat itu sebenarnya aku punya pacar di Jogja. Jadi itu Oke, jadi salah satu motivasi ya dan semangat. udah janjian ceritanya. Kayak yuk kita kuliah di luar di Jogja gitu kan. Taunya gue nggak bisa. Tahu dong. Oh, dia udah tahu ya. Udah cerita, cuman aku nggak tahu kalau dia masih ingat apa enggak kalau sekarang melihat videonya. Terus ya udah akhirnya aku
aku mau nggak mau ya dengan berberat hati pada awalnya untuk ya udah deh terserah papa aja, kalau memang papa mau aku kuliah di luar ya udah gitu, tapi papa yang ngurusin semuanya, aku nggak mau tahu gitu kan. Karena emang ujung-ujungnya aku juga sih yang ngurusin, cuman maksudnya papa aku yang minta tolong sama anaknya teman papa aku untuk apply dokumen dari sana apa segala macam, apa aja aplikasinya kan, dan itu ribet banget. Aku tuh sampai bingung kayak masih yakin aku kuliah di luar ini ribet banget loh, ada tes medical, check up, ada bank statement, terus aplikasi dokumen dari visa, paspor, ribet banget kan. secara administrasi Secara administrasi, terus kayak ijazah kita harus dilegalisir dulu, aduh ribet banget deh, aku bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, dengan sejalannya waktu ini aja sih. Akhirnya udah aku kuliah di Malaysia, diantar sama papa mama aku karena aku emang takut banget kan waktu itu. Aku bener-bener nggak bisa bahasa Inggris tau, maksudnya bisa bahasa Inggris cuman little bit karena ya apa ya, sekolah aku emang nggak terlalu, bukan international school ya kan, aku kan sekolah di Basically SMK juga, dan basically juga ngumpulnya terus Nah, sama kita teman-teman kan, yang emang ngomongnya biasa bahasa pakai Indonesia aja gitu kan. Terus kalaupun kita bimbel di tempat bahasa Inggris juga ya cuman sekedar di situ aja kan, nggak diaplikasikan di rumah atau di sama temen juga enggak, jadi kan kayak stuck di situ aja gitu loh. Udahlah akhirnya ya udah aku ambil kelas bahasa Inggris juga di Malaysia waktu itu. Aku ingat banget kan papa aku nggak lama ya nganter aku, terus aku tinggal di apartemen yang satu apartemen itu ada 3 orang. Jadi aku ada 2 kakak senior aku juga, 2 kakak senior lagi. itu baru kenal pas di sana. Iya, awkward banget. Jadi aku kayak ya alhamdulillah aku tuh tipe orang yang bisa membawa diri gitu loh. Supel gitu Iya, ya, jadi gampang kayak banget buat akrab sama orang. iya, jadi abis itu ya udah aku ambil kelas bahasa Inggris. Setiap hari itu aku bawa alfaling, tau? Wow. Alfaling dibawa kemana-mana. Malu sih malu, yang orang kan rata-rata orang Indonesia di sana yang kuliah di sana udah bisa bahasa Inggris ya, udah pede gitu loh. Kalau ngobrol tentang kalau bicara tentang belajar bahasa Inggris, belajar practice English pun bakalan menyesuaikan lagi karena mereka bahasa Inggrisnya juga campur sama Melayu. Iya, benar. Bahkan kadang kita tuh kalau lagi ngomong suka bingung sendiri nyambunginnya. Karena mereka campur-campur ya kan. Di saat bersamaan harus belajar antara bahasa Inggris dan Melayu. Benar. Jadi kayak bener-bener kayak move banget dari beda banget kan. culture dari bahasa kita, Banjar ya. Kan dari bahasa language-nya. Banjar, bahasa daerah, terus ke bahasa Indonesia, terus ke bahasa Inggris, terus ke Melayu pula gitu kan. Aduh, waktu itu emang shock culture sih. Shock culture. Dan luar biasa banget ya, maksudnya membiasakan yang tadinya biasa tinggal sama orang tua terus tiba-tiba harus mandiri bener-bener. dan literally itu bukan negara kita Bukan. Aku tuh dengan sampai culture nangis yang setiap hari. berbeda. Aku nangis setiap hari. Tapi aku How long? for almost half year. Beneran. Seriously? Jadi serius. Apa namanya? Tapi aku nggak pernah bilang sama papa mama aku. Iya, Jadi kalau pasti setiap hari itu pasti ditelepon sama mama atau papa gitu kan. Nggak nangis. Tapi setelah itu baru nangis. Antara kangen sama keluarga gitu kan. Antara stres sama ya itu tadi nggak betah gitu sih. Jadi setiap hari nangis, pulang sekolah, pulang dari kuliah aku pasti nangis gitu. Terus akhirnya alasan apa yang bikin Meisha ngerasa nyaman di sana? Yang mulai bikin kayak enggak homesick lagi, terus kayak udah mulai comfort di sana tuh apa? Temen sih, temen. Jadi kan awalnya itu sebenarnya aku tuh orangnya supel, cuman pemalu. Nah, gimana tuh aku juga bingung sih. Jadi nggak percaya diri itulah yang membuat aku jadi pemalu waktu itu ya. Terus akhirnya kesini aku ada teman Indo kan, jadi kita tuh punya Persatuan Pelajar Indonesia. Dan aku coba ikut di sana kan banyak orang-orang Indo, jadi ada teman-temannya juga dari sana. Aku kayak punya teman, terus kita hangout bareng gitu kan, terus kita cerita bareng. Jadi ya kerasa aja jadinya kayak oh ya udahlah jalanin
aja lah. Teman-teman aku alhamdulillah waktu itu sportif sih, maksudnya itu selalu kasih dukungan, support. Terus Maisha kalau kamu ada butuh bantuan udah bilang aja ke kita. Jadi bicara tentang kuliah terus juga ketemu teman-teman baru, ada yang menarik nih. Akhirnya kan menarik. Meisha kan ketemu jodohnya tuh di sana. Iya. Ketemunya tuh pas kapan sih? Ketemunya itu pas aku ngambil kelas bahasa Inggris tadi. Jadi kita tuh satu kelas, aku sama suami aku itu satu kelas. Terus apa ya? Ya udah pertama kali kenal di sana. Jadi di tahun pertama mulai. Iya, sebenarnya tahun pertama itu yang tahun 2013 itu kita temenan. Ya udah kita temenan biasa aja gitu loh. Aku kan masih rame sama temen-temen Indo aku ya. Jadi dia juga rame sama temen-temen Arabnya dia, maksudnya lingkungannya dia lah gitu kan. Ya tapi kita ngobrol sebatas kayak masalah di kelas aja, ada apa tugas enggak gitu kan. Terus ya udah cuman kayak chit-chat biasa aja dari situ awalnya. Terus yang mulai akrab tuh kapan sih? Mulai akrab itu 2014. Berarti after 1 years ago akhirnya mulai Ya lebih dekat. kayak enggak sih, less than a year lah ya. Tahun 2014 cuman awal bulan kayak misalnya Januari, Februari gitu. Aku lupa sih tanggal berapa pastinya. Dari situ kita deket. Kayak apa? Udah apa ya? Kayak gimana ya, perhatian gitu loh, kayak dia bukan care lagi banget, kayak aku juga lebih perhatian ke dia, dia juga lebih perhatian ke aku. Terus kita jadi sering jalan, tapi aku waktu itu nggak pernah jalan bareng berduaan sama dia. Aku selalu ajak temen aku selalu, dia juga selalu ajak temen dia. Mulai akhirnya memutuskan untuk jalan bareng kapan sih? Kapan ya? Kayak bener-bener kayak let it flow aja 2014 gitu. cuman ya tadi lupa Februari atau Maret gitu. Terus akhirnya Tapi kita kepisah abis LDR selesai kelas bahasa gitu? Inggris. Nah, iya benar. Abis selesai kelas bahasa Inggris, terus aku ambil foundation, dia juga ambil foundation. Gak lama dia pindah universitas, aku juga pindah universitas. Jadi kita nggak sama-sama di universitas ini lagi. Jadi yang satu kemana, yang satu kemana. Jadi LDR juga sih, kayak 1 jaman lah ya dari tempat kayak, kita. Oke, kayak Banjarmasin, Banjarbaru gitu. Iya kayak gitu. Ya ketemunya juga pasti weekend doang. Terus kan Mohamed kan dari Jordan, Iya, terus juga Meisha dari Indo. Penyesuaiannya tuh gimana sih? Maksudnya kan kayak kita tuh pasti penasaran banget nih, kayak gimana sih rasanya menikah dengan orang warga negara asing yang apalagi dengan culture yang berbeda gitu kan. Terus juga bahasa yang berbeda, gimana sih yang berbeda. penyesuaiannya? Jadi sebenarnya aku nggak ada niatan untuk punya pasangan orang luar ya, karena aku tahu kapasitas aku, maksudnya aku nggak bisa bahasa Inggris yang fluently gitu kan. Jadi aku ya orang Indonesia juga syukur gitu kan, tapi masalahnya nggak ada orang Indonesia yang ngedeketin aku. Ya karena posisinya juga di sana. Seandainya posisinya di Indonesia mungkin Ya kan ada akan orang banyak Indonesia kan. Bu di sana yang kuliah iya, juga benar, kan, ya. nggak tahu kenapa. Ternyata memang garis jodohnya sudah di sana. Iya, guys. jadi habis itu dia yang deketin gitu loh, dia yang peduli sama kita gitu kan. Jadi aku yang peduli juga sama dia gitu. Sampai aku bilang sama papa aku telepon, Pak ini ada cowok. Aku termasuk terbuka sih sama papa aku. Ada cowok ini yang kayaknya mau serius sama aku. Hah? Serius gimana maksudnya gitu kan? Ya serius, maksudnya dia orang Jordan, gini aku bilang gitu kan. Gak lama papa aku terbang sama mama aku ke Malaysia. Seriously? Serius? Karena dia penasaran gitu. Iya, karena aku bilang ada orang yang Wow. pengen serius, kayak hah siapa gitu, orang Jordan lagi kan, bukan orang Indonesia. Jadi terus kayak oke next week kita kesana gitu kan, weekend. Ketemulah papa aku sama mamaku. Tapi itu emang dia udah beneran ngomong dia pengen serius Iya. langsung. Oh Iya, dia karena dia nggak pengen, kata dia sih aku nggak pengen, maksudnya apa ya, dia tipikal yang straight to the point gitu ya. Iya benar banget. Dan aku kan
maksudnya backgroundnya yang mohon maaf gitu kan, temennya sama cowok apa segala macem gitu kan. Iya sih, Meisha tuh dari dulu tuh guys, dia tuh emang rada tomboy ya. Cuman terus kayak sekarang temenan lihat sama Meisha cowok. yang sekarang, apalagi dia udah punya suami dan anak tuh kayak Beda banget, udah berubah total different hidup. person banget. Different person. Jadi waktu itu ya udah papa aku datang ngobrol, aku pikir nggak bakalan nyambung ya. Aku pikir bakalan awkward. Ternyata dia bisa ngobrol sama papa aku yang bikin papa aku ketawa gitu loh. Aku juga heran kayak, hah, kenapa gitu kan. Terus akhirnya sehari sebelum papa aku pergi, dia bilang, babah gitu kan, thank you so much for accepting me, kata dia kayak makasih ya udah nerima aku, udah nganggap aku sebagai anaknya babah gitu kan, terima kasih mama. Terus aku serius, dia bilang gitu, aku serius sama anak babah, aku pengen apa ya, pokoknya punya hubungan yang serius lagi gitu kan. Tapi dalam hati papa aku pasti kayak ya masih anak gitu kan, maksudnya kayak baru juga panjang. kuliah gitu kan. Maksudnya aku ngerti sih kata bapak aku. Terus boleh nggak aku al-fatihah sama babah kata gitu kan. Bapak aku kan nggak tahu ya budaya mereka, mungkin itu budaya mereka ya gitu kan. Kayak istilahnya fitbah gitu loh. Terus kata aku ngapain al-fatihah ya. Terus oh ya udah al-fatihah aja gitu. Ternyata itu tanda keseriusan dia ke kita jadi gitu. kayak di budaya Jordan mereka yang melafalkan Al-Fatihah itu kayak salaman sama bapaknya si perempuan ini kan. Terus kayak Al-Fatihah artinya kayak aku serius nih sama anak bapak gitu kan, aku pengen jagain anak bapak apa segala macem. Tapi tetap nggak boleh macem-macem, maksudnya kan maksudnya belum banyak proses lagi. Kayak istilahnya ta'aruf gitu kan. Jadi bapak aku nggak ngerti, mama aku lagi nggak ngerti, kayak ya udahlah gitu. Berarti kalau udah maksudnya udah terima dia melafalkan Al-Fatihah itu berarti udah accept nih secara nggak langsung. Maksudnya tuh dia merasa dia udah diterima di keluarga aku, dan aku udah bagian dari responsible-nya dia gitu, tanggung jawabnya dia. Wow. Jadi keren baru taunya itu kapan? Setelah lama sih. Bukan saat itu. Jadi Bukan saat itu masih nganggapnya kayak hal yang biasa aja gitu. Ya apa sih Al-Fatihah gitu. Ya udah Al-Fatihah aja, maksudnya untuk kelancaran aja kali gitu kan maksud kita. Ya udah. Terus one day gitu aku nanya, maksudnya apaan sih? Culture kalian tuh gimana sih, kan udah agak-agak serius kan. Culture kalian itu gimana sih kalau mau menikah atau gimana? Ternyata kayak gitu dulu gitu. Berarti dia waktu diizinkan untuk ngebaca surah Al-Fatihah dia udah langsung percaya diri nih kalau misalkan udah direstuin. Padahal ditolak loh sama papa aku 3 kali. Seriously, jadi waktu dia melafalkan itu sebenarnya itu lagi ditolak? Enggak juga, bukan ditolak sih kalau itu ya nerima. Cuman jadi kan ada libur nih, setiap kita libur semester dia pasti datang ke Indonesia, ke Banjarmasin liburan ke tempat aku kan. Setiap kali dia liburan dia ngelamar aku, tapi ngelamarnya langsung ke papa aku, bukan ke aku ya. Dan itu berapa kali? 3 kali. Dan 3 kali itu ditolak tiga-tiganya. Dia kan nulis surat karena papa aku kan kalau ngomong langsung takutnya dia misunderstanding gitu loh. Papa aku nggak ngerti maksudnya dia, jadi dia nulis surat panjang lebar. Nggak tahu deh papa aku masih nyimpen apa enggak suratnya itu. Jadi panjang lebar, isinya itu ya dia pengen khidbah aku gitu loh, pengen nikah sama aku. Cuman habis itu ditolak terus sama papa aku, kayak ya datang lagi nanti ya gitu. Kayak nggak tahu deh gimana nolaknya cara laki-laki. Aku juga nggak ngerti sih. Cuman ya itu 3 kali, keempat kalinya baru diterima. Dan waktu dia melafalkan Al-Fatihah itu momen keberapa dia udah ngelamar? Pertama kali. Al-Fatihah itu pertama kali. Di awal banget. Oh pantes, berarti dia begitu percaya dirinya sampai 3 kali karena ngerasa di awal itu udah di-accept waktu dia mau baca. Mungkin kecepatan kata dia. Oke, sekali ditolak lagi gitu kan, 2 kali ditolak, kecepatan mungkin gitu kan. Ketiga kalinya bagus ditolak. Banget ya. Nuzon dia. Kayak biasa banget. Nggak ini ya, nggak gampang give up gitu ya. Iya, nggak gampang give up. Cuman yang ketiga kali, yang pas keempat kali ini
dia bilang sama aku, ini kalau aku ditolak lagi artinya kita nggak jodoh ya, kata dia gitu. Terus ya udah kita as a best friend aja, as a brother and sister gitu kan, nggak apa-apa, mungkin emang bukan jodohnya kita sama-sama. Terus ya udah aku bilang Gimana bismillah. bisa ngeyakinin orang tua akhirnya? Enggak, aku nggak ngeyakinin siapa-siapa. Berarti emang yang di momen Tapi, keempat kali itu cuman papaku gini, papaku kayaknya tahu karena dia setiap datang ke Indonesia kan ngelamar terus. Ini yang keempat kalinya datang ke Indonesia, udah gue yakin ini orang pasti pengen ngelamar ngelamar lagi gitu kan. Habis itu kayak Bener Masya juga. sini deh duduk, kata papa. Ya kenapa bah gitu. Kayaknya sih si Mohamed nih pengen ngelamar kamu lagi deh. Kamu gimana? Dia nanya aku dulu, papaku nanya aku kayak udah siap kamu atau siap enggak? menikah gitu kan. Terus kalau udah siap alasannya apa, terus apa yang ngebuat kamu siap gitu kan. Terus ya udah aku bilang aja, kan aku udah kenal dia lama. Kita juga pernah ke Jordan, aku bilang gitu kan. Ya udah, aku nggak pengen lama-lama aja, maksudnya yang serius sama aku saat ini ya cuman dia. Terus aku juga nggak pengen, waktu itu aku masih kuliah di Malaysia ya, jadi aku nggak pengen terlalu lama ntar jadi kayak fitnah gitu kan, atau Bener jauh jatuhnya ntar malah kemana gitu kan, udah bilang zalik, karena kan dua manusia gitu ya kan, kelamaan maksudnya nggak baik juga kan. Akhirnya aku juga udah dewasa, aku bilang, dan di situ kayaknya papa aku ngeliat, oh kayaknya anak aku udah bener-bener siap. tumbuh dewasa. Ya udah, satu aja syarat papa, kalau dia mau melamar bawa salah satu keluarga gitu, kayak bapaknya atau bapak sama mamahnya gitu loh, jadi yang mewakilkan dia. Jadi maksudnya Sebagai walinya. iya, maksud papa aku itu biar keluarga mereka juga tahu gitu loh keseriusan dia dan Maisha ini gitu, bisa menerima Maisha enggak gitu. Itu sih yang papa aku takut. Papa aku tuh takut kalau mereka nggak bisa terima anaknya, sedangkan papa mama aku kan yang nge-treat aku very well banget kan. Jadi itu sih, akhirnya ya udah dia datang sama saya ditantangin gitu loh sama papa aku, berani nggak kalau mau nikah, ayo gitu kan, seminggu juga aku nikahin Siap, kamu asal bawa anggota keluarga gitu kan. Udah dia pulang. Jadi yang keempat kali itu dia udah dibilangin begitu berarti. Oh berarti bukan saat keempat kali itu orang tuanya datang, enggak ya? Setelah keempat itu berarti. Enggak, yang keempat itu. Oh jadi sebelum dia datang udah dibilangin dulu. Jadi abis itu apa namanya? Enggak, dia datang dulu kan nih keempat. Keempat kalinya datang, terus dia udah balik ke Malaysia, dia telepon babahnya, babah aku pengen nikah gini-gini. Babahnya shock, kayak kamu ngapain sih? Tiba-tiba banget. Nggak ada hujan, nggak ada petir gitu kan, kenapa? Udah aku nggak bisa lagi lama-lama gini gitu kan. Ditanyain juga pertanyaan yang sama dengan setiap orang tua nanya ke anak, kenapa kamu mau menikah, apa kamu siap apa enggak gitu kan. Akhirnya dia bisa meyakinkan bapaknya. Udah bapaknya datang ngurusin semua dokumen di sana, kan harus ada dokumen di sana juga. Dan ya udah datang dengan dokumen, babahnya dari Jordan ke Malaysia dulu, dari Malaysia ke Jakarta ngurus ke kedutaan besar Jordan, habis itu baru ke Banjarmasin ke KUA, terus kita ngurus. Berarti emang secepat itu. Setelah jadi nggak ada lamaran sebenarnya pas keempat kali itu, maksudnya udah ngurus. Ya udah ngurus aja, karena dia udah mau bawa orang tuanya. Ya udah aku juga ngurus dokumen, masukin dokumen. Oke, jadi yang keempat kali itu dia langsung balik dan dijelasin ke orang tuanya. Iya. Berarti ketika keempat kali itu orang tuanya nanya dan shock banget. Iya. Selama 3 kali itu orang tuanya nggak tahu dong? Nggak tahu. Maksudnya Bener-bener tahu serius nih sama Maisha, emang Maisha yang paling deket sama dia gitu. Tapi nggak ada nggak ngeh bahwa akan secepat itu tiba-tiba iya. bilang pengen serius nikah. Iya, kayak apaan orang masih kuliah gitu kan. Enggak, aku bisa kok ngurusnya. Berarti selama kuliah Maisha udah akhirnya memutuskan untuk menikah itu. Jadi satu semester terakhir lah aku nikah. Dan itu gimana prosesnya? Cepet sih, alhamdulillah. Makanya aku bingung Dipermudah kok bisa banget ya? kok bisa cepet banget, padahal kan di daerah ya kita yang ngurusnya kan agak karena kan di KUA mereka kirim
ke Kementerian Agama juga kan yang di Jakarta, ternyata prosesnya alhamdulillah dipermudah ya. Soalnya aku ada juga teman dia nikah sama orang Korea dan itu emang kayak dia perlu waktu sekitar 1 tahun gitu untuk ngurus bolak-balik dari Korea terus balik ke Indo, bahkan calon suaminya tuh udah sempat kesini juga buat ngurusin juga. Jadi kayak oke. emang mungkin karena Iya, negaranya juga kali ya di sana mungkin yang tergantung mungkin kebijakan masing-masing juga kali ya. iya, mungkin karena di Arab mereka maunya dipermudah semuanya yang Iya, yang menyempurnakan agama benar kayaknya juga ya. sih. Luar biasa sekali. Aduh, gimana rasanya setelah ternyata menikah dengan Oh, totally different. Kayak ya pertama aku deket sama dia aja, aku udah nggak temenan lagi sama teman-teman cowok aku. awkward nggak waktu pertama kali ternyata tinggal serumah sama dia gitu? Atau- Iya, iyalah beda orang. Ya kebiasaan kita beda gitu, kebiasaan mereka di negaranya kayak apa, kita juga kayak apa, kebiasaan kita. Jadi itu sih yang apa yang Perlu menyatukan, disesuaikan. disesuaikan. Kayak misalkan setiap pagi aku harus nyiapin kopi buat dia, ya gitu. Terus dari makanan sendiri Makanan juga, menyesuaikan karena dia emang beda ya. iya beda banget. Jadi itu sih yang Aduh, luar biasa ya. ribet ya. Tapi ternyata Jalanin lah. mungkin banyak juga yang berpikir di luar sana kalau itu tuh bakalan susah dan nggak mungkin. Ternyata tidak mungkin Iya. itu. Bahkan Meisha yang tadinya tidak berpikir bahwa bakalan Iya, berjodoh benar. dengan warga negara asing, akhirnya malah Akhirnya menikah. berjodoh ya. Mm-mm. Iya sih, kayak emang kalau bisa dibilang susah ya susah ya kan, karena ya kita married sama orang yang sama budaya pun atau satu daerah pun ya pasti susah kan Perlu penyesuaiannya, apalagi beda negara, beda budaya gitu kan. Dan aku kan sama dia bahasa Inggris itu bukan bahasa apa ya, bukan bahasa sehari-hari kita, maksudnya bukan bahasa ibu gitu kan. Aku bahasa Indonesia, dia bahasa Arab, kita ketemu bahasa Inggris dan kita sama-sama belajar gitu. Itu yang sering miskomunikasi sih, yang sering terjadi antara aku sama dia itu. Pernah berantem gara-gara Iyalah. miskom? Iya, sering, setiap hari sampai sekarang pun kita selalu ada miscommunication gitu. Karena ya beda, gimana ya, aku pengen ngucapin bahasa Indonesia nih, cuman bahasa Inggrisnya apa ya gitu. Iya, Kalau udah kayak, keburu marah tuh kadang lupa, terus kayak malah Keluar kata-kata bahasa yang nggak nggak seharusnya. seharusnya gitu loh. Sama dia juga bahasa dia gitu loh, jadi kayak Padahal maksudnya nggak nggak bisa gitu. menyalurkan. Padahal nggak gitu. Itu sih yang jadi masalah. Jadi aku pengen banget sekarang belajar bahasa Arab sedikit-sedikit gitu. Tapi ya. dia udah mulai bisa bahasa Indonesia Dia sih ya. dia udah bisa bahasa Indonesia karena kan sering datang ke sini juga kan. Jadi kita juga tinggal di sini udah setahun, jadi ya Menyesuaikan juga. menyesuaikan. Dan sekarang juga Muhammad juga udah kerja di Indo. Iya, alhamdulillah udah kerja di Indonesia. Jadi bakalan mulai terbiasa nih Iya. menjadi warga negara Indonesia. negara Indonesia. Tapi sekarang statusnya masih Masih WNA ya? Iya, masih WNA. Masih Jordan. Masih Jordan. ada rencana Nggak nggak? bisa deh kayaknya. Susah kalau misalkan orang Pindah. orang maksudnya warga asing pindah ke warga negara Indonesia itu agak sulit. Tahapnya Sulitnya masih dari sana atau di sini? dari sini sulit, masih panjang lah prosesnya. Tapi kalau kita warga Indonesia mau Ngikut menjadi suami? warga negara asing itu mudah. Gitu. Iya, makanya. Terus kalau Meisha sendiri gimana nih? Apa tuh? Apakah akan mengikuti suami atau someday suami yang bakalan pindah? Enggak sih, kayaknya ya tetap aku tetap warga negara Indonesia, dia tetap warga negara Jordan aja. Yang Cuman emang wajib agak lapor. ya agak ribet dalam masalah visa. Iya sih, sama sih. Lebih ya ribet. Lebih Terus disiplin lagi untuk ya ngurus disiplin banget ngurusnya. kayak kita perpanjang paspor aja gitu. Nah, yang menarik nih, Meisha kan udah punya baby nih. Babynya sendiri sekarang statusnya apa? Kalau sekarang statusnya warga negara Indonesia. Tapi nanti insya Allah kalau misalkan kita ke Jordan, Muhammad pengen ngurus warga
warga negara Jordan juga karena dia Bisa dua warga negara iya bisa gitu? warga negara. Selama belum 17 tahun ya? Iya betul. Jadi dia setelah 17 tahun dia bisa pilih mau warga negara apa gitu. Untuk sekarang dia multiple apa namanya? Multiple apa ya namanya? Warga negaraan, iya. Luar biasa. Jadi Enak sih. benar-benar kayak penyesuaian antara Meisha dan suami sendiri, terus juga apalagi sekarang punya baby, pastinya banyak hal yang berubah. Banyak banget. Tapi dari sini tuh kita bisa belajar banget loh kalau misalkan ternyata nggak ada yang nggak mungkin, Nggak ada termasuk yang nggak mungkin. menuntut ilmu akhirnya juga bisa di Iya. sana, dan ternyata ngikutin kata orang tua itu nggak ada salahnya. Nggak ada guys. salahnya guys. Justru ketemu jodoh di sana. Iya Luar benar. Jadi biasa. kayak awalnya kan sakit hati ya kenapa sih apa di kuliah di luar negeri apa gimana? Ada hikmah. Ternyata mengikuti apa yang disarankan oleh orang tua itu justru membawa berkah. Membawa berkah. Ketemu jodoh. Bahagiain orang tua ya kan, terus ketemu jodoh, terus aku Dimudahkan jadi juga lebih kuliahnya. open minded loh. Aku jadi lebih open minded, jadi lebih apa ya? Oh, kan kita di daerah ya, aku di daerah gitu nggak ketemu orang luar itu jarang kan kita ketemu warga asing gitu kan. Di sana ya aku ketemu dengan banyak orang gitu, dengan banyak berbagai warga negara. Bener-bener deh. Dan Dan bener-bener berpikirannya pun beda gitu loh. Memperluas networking juga. Iya, kayak jadi lebih dewasa sih aku merasanya ya, kayak hal positif yang ada itu ya Lebih mandiri juga. iya lebih mandiri pastinya itu. Lebih mandiri, terus juga lingkungannya juga semakin luas. Iya. Sekarang pertemanannya. Iya, betul. Dan yang pastinya juga sekarang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mungkin dari kuliah di sana tuh bisa diterapin di sini ya. Iya, insya Jauh Allah. lebih mandiri, terus juga lingkungan dan segalanya lebih luar biasa. Wah, ini pokoknya pembahasan kita hari ini tuh kayaknya nggak akan cukup kalau kita Iya, bahas sumpah. sekarang. Nggak Itu cukup kayak sih. nggak bakalan cukup banget, apalagi kalau misalkan tuh kita ngobrol sama Muhammad ya, dia benar-benar excited banget kayaknya. Excited banget. Ngobrol-ngobrol. Dia orangnya tuh supel dan talk aktif gitu loh. Jadi kalau diajak ngomong kadang aku yang males atau kayak gimana sih biar dia berhenti ngomong Karena gitu. susah kadang Iya, karena dia ngejelasinnya, tuh karena orangnya suka takutnya ngomong banget. Jadi kayak ya Allah ngantuk atau kayak ya Allah bosen. pernah nggak sih kayak dia lagi ngobrol terus kita Pernah. tiduran. Terus dia marah kayak kamu ya kalau aku ngobrol, kalau aku ngomong pasti gitu deh, pasti ngantuk alasannya, pasti sibuk Kayak didongengin gitu Iya, ya. kayak ya Allah. Karena dia Seru suka sih. ngomong. Seru sih, tapi akhirnya kan bisa saling melengkapi. Iya sih. Ketika kitanya yang pasif, dia lebih aktif gitu kan. Menarik banget pembahasan kita hari ini dengan Meisha, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman di luar sana. Amin. Jangan ngerasa kalau misalkan aduh ini pilihan orang tua kayaknya aku nggak bakalan nyaman. Padahal justru kita nggak pernah tahu ada Iya. hal luar biasa yang Allah rencanakan ketika kita ngikutin Bener. apa kata orang tua ya Yang kan. penting niat kita kan pengen ngebahagiain Ngebahagiain. orang tua ya. Insya Allah pasti kasih reward gitu kan ke depannya, dan pasti ya yang terbaik deh gitu loh. Nggak mungkin lah orang tua ngasih yang nggak yang terbaik ya kan. Jadi Pasti pengen yang terbaik Iya. untuk anaknya. Nah, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nih buat kita semua dan bisa mengambil pesan moralnya ketika kita melakukan sesuatu, dan semuanya berharap ridho Allah, terus Iya. juga restu kedua orang tua, dan ingin Benar. membahagiakan orang tua itu pasti ada jalannya dan pasti ada berkahnya tersendiri. Benar, Aduh, Masya Allah, terima kasih banyak ya Meisha. terima kasih banyak ya sudah datang dan nanya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.